Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob, si Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Untuk pertama-tama dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari Jumat kemarin ya, pada tanggal 5 Juni. Ya, di mana pada tanggal 5 Juni hari Jumat IHSG malah kembali menguat ya pada sesi kedua, di mana sesi pertama terlihat tertekan ya, menindaklanjutin tekanan jual pada hari Kamis ya, sempat minus 1,3 ya. Kemudian pada penutupan malah berbalik arah dan ditutup naik ya. Ini seiring juga karena pada siangnya ya, semakin siang Dow Future malah semakin kuat ya. Nah, ya IHSG sendiri berhasil ditutup di level 4.947 ya. Di mana IHSG ini berhasil ditutup di atas resisten kembali ya. Di resisten 4937 kembali. Nah, kita akan menunggu apakah besok bisa di-close dengan candle naik lagi ya. Jadi apabila besok berhasil di-close dengan candle yang bagus ya, tidak gap up terlalu tinggi dan menutup candlenya bagus, ada bodinya ya. Ini akan memperkuat tren kuat lanjutan ya dari IHSG ya. Dimana tujuan berikutnya dari penguatan IHSG yaitu yang pertama, yaitu menutup gap ya. Ini menutup gap di 5.112. Nah, apabila masih berlanjut ya, resisten berikutnya akan dicapai dan oleh IHSG yaitu menuju ke resisten berikutnya yang ada di 5.278 ya. Nah, bila kita lihat ini volumenya masih cukup bagus ya. Ini harganya naik ya, ini IHSG cenderungan naik, volume juga cenderung naik, jadi kenaikannya sehat ya. Kemudian dari indikator MACD pun bila kita lihat juga menguat ya, terlihat akumulasi belinya kuat ya. Nah, yang perlu diperhatikan nanti akankah kekuatan belinya ini akan lebih dari yang penguatan sebelumnya ya. Penguatan sebelumnya. Nah, kita akan tunggu. Nah, untuk bursa yang udah buka di hari Minggu ini ya, sampai dengan malam ini ya. Ini yang sudah ada buka yaitu bursa Saudi ya. Yang dimana naik ya, masih bergerak naik 0,7 sampai 0,8%, dimana kali ini ada sedikit harapan pada besok ya, Dow Future akan ada kemungkinan positif kembali dan itu akan memberi angin segar untuk IHSG untuk tetap naik ya, dengan tujuan break dari level psikologis 5.000 dan kemudian untuk menutup gap yang ada di 5.112. Oke, untuk pembahasan indeksnya cukup sampai di sini. Kita akan melangkah ke segmen berikutnya, di mana saya akan coba ya menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader, di mana nanti rekan-rekan akan tergabung ya, bila masuk tergabung dalam suatu grup dan channel Telegram untuk mendapatkan info-info dan rekomendasi. Pertama kalian akan mendapatkan suatu rekomendasi saham ya, yang dilengkapi dengan chart analisa teknikalnya dan juga dengan trading plan-nya ya, yaitu entry-nya di berapa dan cut loss-nya di berapa,
Dan juga untuk targetnya juga sudah ada dijelaskan di chart ya. Dan juga nanti untuk setiap pergerakan setelahnya itu akan diberikan update ya. Dan juga nanti bisa bertanya apakah masih oke atau sudah waktunya dijual atau belum. Ya. Dan berikutnya, fasilitas berikutnya akan didapat yaitu akan bisa merequest suatu chart suatu saham lengkap dengan analisa teknikalnya ya. Nah, jadi ketika kita punya incaran sendiri juga bisa ditanyakan, atau saham yang dibeli sendiri dan sudah menjadi portofolio ya, itu juga bisa ditanyakan bagaimana potensinya ya. Dan juga nanti bisa rekan-rekan bisa berdiskusi dan mengkonsultasikan apapun ya yang berkaitan dengan saham, baik money management ya, cara entry ya, indikator, dan juga bagaimana cara take profit yang baik. Oke. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh rekomendasi yang pernah diberikan ya. Oke, bila rekan-rekan ada yang tertarik ya, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke, kita akan melihat saham yang pertama kita akan bahas yaitu saham Vale Indonesia atau Inco ya. Nah, untuk Inco pada pergerakannya dalam 4 hari ini terlihat cukup bagus ya. 4 hari ini dia menguat ya. Dan akhirnya berhasil ya, ditutup di atas level psikologis 3000. Nah, ini untuk peluangnya kita lihat Inco ini selama ini ya dalam kisar 2-3 minggu ini pergerakannya dia dalam range sideways. Jadi range sideways antara 3 range-nya antara supportnya di 2800 dan resisten di 3100. Nah, ini potensinya ke depan yaitu menguat ya dengan sentimen yang cukup bagus ya. Dengan kemarin penutupan dari Jumat pun nikel pun masih bergerak naik ya. Nah, besok potensi yaitu dia break dari resisten sideways ya di 3100 untuk menuju ke resisten berikutnya yang ada di level 3300. Bila kita lihat di kenaikan di 4 hari ini cukup bagus ya, kita lihat volumenya ya. Ketika dia bergerak sideways di sini ya, di range ini, ketika dia bergerak sideways, kita lihat volumenya dia langsung hilang ya. Nah, ini cukup wajar di fase konsolidasi. Nah, ketika mulai dia rebound dari MA20 ya sampai hari Jumat kemarin, terlihat volumenya sangat bagus ya. Dan bila kita lihat ini indikator MACD-nya pun sudah mulai naik ya. Nah, ini apabila besok ya bisa menembus ya 3100 dan ditutup di atasnya ya. Ini potensi besar Inco di indikator MACD pun berhasil untuk golden cross ya. Biasa disingkat GC, golden cross ya. Jadi masih cukup bagus ya, untuk Inco masih on track ya. Dan bila kita lihat pergerakan uptrend-nya juga masih cukup bagus ya. Ini kelihatan sudah pergerakannya masih, nah ini masih uptrend ya, kita lihat ya. Sorry. Ya, pergerakannya masih uptrend ya. Dan kita lihat ini masih membentuk, nah ini higher high ya. Di sini juga masih higher low. Di sini higher low kembali. Nah, kita akan menunggu yang kenaikan kali ini ya, apakah bisa membentuk higher high ya. Apabila terbentuk higher high kembali, itu akan sangat bagus ya. Nah, bila rekan-rekan tergabung dalam grup membership, ya ini sudah diberikan info untuk masuk di saham Inco ya.
Ada tanggal 2 ya. Ada tanggal 2 ketika dia rebound dari moving average 20 sudah diinfokan ya. Ini di 2880 dan ketika dia break 2900 kita bisa status check up. Dan harga sekarang sudah di 3030 dengan potensi dia tetap bisa naik ya. Nah, ini kita entry di candle sini ya. Ketika dia rebound kita entry. Nah, sekarang harga akan mencoba break dari resisten ya. Oke, saham berikutnya akan kita bahas yaitu saham Nah, ini Medco ya. Nah, saham Medco terlihat masih bergerak sideways ya di atas moving average 20-nya. Ini dengan resistennya ada di 515 ya. Dengan support ada di level 406 ya. Nah, ini kemarin ya, minggu lalu sempat dicoba dan dia rebound ya. Nah, bila kita lihat pergerakannya ini membentuk suatu Medco ini membentuk pola konsolidasi ya. Dia membentuk pola konsolidasinya yaitu polanya ascending ya. Nah, ini dapat kita lihat polanya dia membentuk pola ascending triangle ya. Nah, potensinya ya besok ya apabila dia berhasil naik dan menembus resisten 515, dia akan ada potensi menuju ke resisten berikutnya yang ada di 570 ya. Nah, bila kita lihat setiap kali dia rebound, kita lihat ya, volumenya cukup bagus ya. Dan ini reboundnya pun diiringi dengan volume. Ini power naiknya. Nah, kita akan tunggu untuk kali ini apakah juga bisa oke. Nah, lebih oke apabila kekuatan akumulasi belinya lebih tinggi dari yang kenaikan sebelumnya ya. Nah, kalau bisa lebih tinggi, lebih bagus karena bisa membuat higher high ya. Nah, yang penting dalam suatu kenaikan itu adalah membentuk higher high yang lebih tinggi. Supaya lebih tinggi dibutuhkan suatu volume transaksi yang besar ya. Sehingga kenaikannya bisa mencapai higher high membentuk higher high yang tinggi. Dan untuk Medco ini pergerakannya emang sedikit lagged ya, kita ketahui ya. Ketika IHSG mulai naik ya, nah ketika dia mulai naik ya, ini naik malah dia bergerak turun ya. Dan ini naik, IHSG itu naik dia malah turun. Nah ini ketika IHSG udah naik sudah hampir 6-7 hari, ini Medco mencoba naik lagi ya dengan volume yang cukup tinggi lagi. Ada kemungkinan ketika ini besok ini ada kemungkinan untuk Medco membuat gerakan ya, apalagi ditambah harga minyak terus naik, apalagi dengan isu kelanjutan dari pemotongan produksi ya, pengurangan produksi dari minyak ya. Nah, apabila terus berlanjut kesepakatan ini ada kemungkinan harga minyak akan terus ya, apalagi sampai tembus $40 ya. Potensi Medco besar sekali ya besok ya. Namun harus waspadai untuk rekan-rekan yang belum memiliki Medco ya. Dari kemarin ya, untuk besok baru masuk ada risiko akan gap up biasanya emang Medco Elsa ini kebiasaan buruknya besok dia langsung gap up bisa langsung naik ke 3% biasanya. Oke. Nah, saham berikutnya kita akan lihat Elsa ya. Nah, Elsa ini polanya mirip ya. Cuma bedanya antara Elsa dan Medco ada Elsa yaitu gerakannya sedikit agak lamban ya daripada daripada Medco. Nah, Elsa lebih lamban. Dan ini sama ya untuk Elsa juga gerakannya dia pola konsolidasinya juga membentuk. Nah, dia membentuk juga ascending triangle ya dengan resisten di 220 dan support area di 196 ya. Nah, bila besok ya minyak juga menguat, nah ini potensi sama ya dengan Medco ya, di mana potensinya dia besok break level 220 untuk menuju resisten berikutnya yang ada di 244. Nah, kita akan tunggu besok ya. Nah, untuk volumenya sendiri pun sama ya. Untuk pembentukan ini ya, volumenya dia besar ya.
Nah, volume juga besar, kita akan tunggu aksi lanjutan besok ya. Nah, kita harapkan volumenya juga kembali besar ya, sehingga bisa break dari resisten ya. Untuk break dari suatu resisten yaitu membutuhkan suatu volume besar ya. Jadi untuk bisa mendorong harga untuk terbang ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Nah, ini untuk kekuatan naiknya, ini untuk indikator MACD-nya ya. Ini yang tengah, ketika dia nyoba naik di sini, dan kita akan tunggu ini sudah positif ya, posisinya udah di atas positif ya. Jadi akumulasi belinya sudah masuk ya ketika volume ini. Nah, ini akan tunggu ya, besok ya apakah bisa meledak ya, dan break ya, resisten. Sama untuk dengan Medco, bila rekan-rekan baru besok mau beli, waspada karena biasanya langsung gap up tinggi ya. Harus, nah kalau yang sudah punya bisa enggak ada potensi ya besok Elsa ini menembus dari resisten 220. Oke, saham berikutnya kita akan lihat saham Garuda Indonesia atau GIAA ya. Nah, kemarin ini GIAA berhasil rebound ya dari moving average 20-nya ya. Nah, gerakan pola dari GIAA sendiri ya dalam 2-3 minggu terakhir ini adalah pergerakannya yaitu sideways ya. Dengan resisten 252 dan support di 220. Nah, bila kita lihat ketika break ya, volumenya udah di atas rata-rata ya. Nah, untuk target selanjutnya dari Garuda yaitu untuk mencapai target berikutnya di 300. Nah, dari indikator MACD-nya pun cukup bagus ya, karena kenaikannya ini selalu diiringi dengan volumenya tinggi ya. Nah, ini sudah naik lagi ya. Nah, ketika ini ada konsolidasi, lihat pergerakannya tidak ada distribusi yang kuat ya, jadi cukup bagus konsolidasinya. Dan kemarin berhasil rebound dari MA moving average 20-nya dengan volume yang besar sehingga mendorong harga untuk naik ya. Dan juga diiringi dengan sentimen positif di mana kembalinya diberlakukan new normal akan dibukanya kembali jalur-jalur penerbangan dari Garuda ya. Nah, untuk Garuda ya, bila rekan-rekan tergabung ya dalam grup membership ya, ini Garuda mendapatkan info ya pada sore ya, dua untuk membeli Garuda ya, bila ketika dia break dari 25 resisten 252 ya. Nah, sekarang dan closingnya ditutup di Nah, closing ditutup di 276 ya, naik 15%, jadi dari resisten 252 ada kisaran sekitar 10% ya. Oke, saham berikutnya kita akan membahas saham Indosat ya, masih sama di sektornya sama ya, sektor infrastruktur ya. Nah, kita akan melihat Indosat ya. Nah, Indosat ini kemarin dia berhasil menguat ya. Nah, setelah 1 mingguan dia bergerak sideways di atas moving average 20-nya. Nah, kemarin Indosat ya di sesi kedua menguat ya, menguat kisar 7% ya, dan berhasil menembus resisten 2180. Nah, besok Indosat ini akan menguji resisten berikutnya yang ada di 2280. Nah, targetnya untuk berikutnya ya, apabila resisten 2280 juga tembus, yaitu target berikutnya akan menuju ke 2450. Nah, ini volumenya untuk pada hari ini sangat bagus ya. Wah, volumenya hampir 3 kali lipat dari volume rata-rata ya. Dan juga bila kita lihat ya, pergerakan dari indikator MACD-nya pun cukup bagus ya.
sudah mulai terlihat akumulasi beli kembali. Nah, kita akan tunggu besok ya, apakah Indosat berhasil menguat kembali dan ditutup di atas resistennya ya di 2280. Apabila berhasil close di atas 2280 akan sangat bagus sekali ya untuk mengejar resisten berikutnya di 2450. Dan untuk ISA sendiri ini ada pola pola konsolidasinya yaitu symmetrical triangle ya. Nah, pada hari ini dia berhasil di break ya. Nah, polanya ada symmetrical triangle ya. Ya, ini nah kemarin berhasil di break dan keluar ya dari pola konsolidasi ini ya. Dan target terdekat ya 2280 besok akan diuji dan berikutnya di 2450. Oke. Nah, untuk Indosat juga sama ya. Ini bila rekan-rekan tergabung ke dalam grup membership ya, ini sudah bisa entry di tanggal 3 Juni ya. 3 Juni di kisaran harga 2100 ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Bank Danamon ya. Nah, Bank Danamon ini pergerakannya cukup bagus ya. Ini terlihat polanya agak sedikit berbeda ya dengan pada bank-bank besar ya, seperti BCA, BBRI, Bank Mandiri, Bank BNI ya. Ini kemarin ya, ke tanggal Kemisnya ya. Kemisnya ini Bank BTN berhasil keluar ya dari resisten, break resisten ya, di 2570 ya. Dan pada hari ini dia berhasil melanjutkan kenaikan ya, ditutup di 2760. Nah, target berikutnya ya dari penguatan Danamon ini akan menuju ke resisten berikutnya yang ada di 2910. Dan pola di BDMN cukup bagus ya, karena terlihat sangat uptrend ya, dengan membentukkan higher high dan higher low ya. Nah, ini cukup bagus ya untuk di Bank Danamon ini ya. Pergerakannya dia bagus ya, ini bentukannya higher high. Dan sekarang juga dia membentuk higher high kembali ya. Dan di bawah dia selalu membentuk higher low ya. Jadi sudah polanya sangat uptrend ya untuk Danamon ya. Dan bila kita lihat 2 hari ini volumenya juga sudah bagus sekali ya. Volumenya besar dan dari indikator MACD-nya pun sudah sangat positif ya. Nah, kita akan tunggu DDMN untuk mencapai resisten berikutnya di 2910. Nah, bila rekan-rekan tergabung dalam grup membership juga sama, ini akan mendapatkan info untuk masuk di BDMN di pagi hari ya, tanggal 4 ya. Ya, masuk kita entry di saat dia berhasil break dari 2600 ya. Kita masuk ya, sekarang udah bergerak di 2760. Oke, saham berikutnya kita akan lihat saham Pegas ya. Nah, saham Pegas ini terus menguat ya setelah dia berhasil break dari 900 ya. Di resisten 900 ini Pegas terus menguat ya. Setelah itu dia break dari resisten berikutnya di 950. Kemudian menguji 950 dan rebound lagi. Kita lihat
pegas terus melaju naik ya, besok ini ada potensi menguji ke resisten 1040. Dengan target berikutnya ini ada gap ya. Ada gap di 1120. Nah, ini cocok di hold yang bagi rekan-rekan yang sudah masuk ya di kisaran di bawah 900 ya. Kalau untuk yang baru mau masuk cukup beresiko ya karena kenaikannya sudah golong tinggi ya. Ini polanya ya. Ini ada polanya dia ascending, dia konsolidasinya ini membentuk pola ascending triangle. Dan ini sudah running ya lah. Harganya sudah running jalan naik ya. Untuk menuju besok menguji 1040 dan menutup gap di 1120. Oke, saham berikutnya kita akan coba melihat berikutnya kita akan bahas saham Adaro ya. Nah, saham Adaro setelah dia menguat ya, menguji di level resisten 1150 dan juga 1200 ya. Terlihat Adaro tampak melemah ya, karena ada sentimen ex dividend ya dari Adaro ya tanggal 3 ya, mulai tanggal 4 ya terlihat ya bergerak turun ya. Nah, ini apabila terus bergerak turun ya, ada kecenderungan ya ini Adaro akan menuju ke menguji supportnya ya, di 1030 sampai dengan 970. Nah, ini cocok untuk rekan-rekan yang mau mengambil dengan buy on weakness ya. Ada potensi dia nanti akan rebound kembali karena emang sekarang trennya uptrend memang ya. Nah, ini bisa kita tarik ya trennya ya. Ini memang Adaro ini juga salah satu saham yang uptrend ya. Nah, kita lihat trennya ini memang dia bergeraknya uptrend ya. Tinggal menunggu ya membentuk turun ya, terus habis itu rebound dan membentuk higher high kembali. Nah, walaupun masih belum berhasil membentuk higher high, namun kita lihat pembentukan low-nya ini juga masih higher low terus ya, masih cukup bagus ya untuk Adaro. Juga kita lihat untuk volumenya sendiri pun ketika turun ini juga cenderung turun, jadi cukup oke ya, jadi tidak terlihat adanya distribusi yang kuat ya. Nah, ini kita lihat dari indikator MACD-nya masih belum terlihat adanya tekanan jual yang sangat kuat ya. Jadi potensi untuk Adaro yaitu untuk buy weakness ya. Oke, saham berikutnya kita akan coba melihat saham ya HMSP ya. Oke. Saham HMSP juga ini dalam dua hari terakhir ini terlihat melemah ya. Menguji support ya di kisaran 17.5 dan kemudian mantul ya, dan sekaligus dari moving average 20 dan juga support di 1765 dan terlihat mantul ya. Nah, ini terlihat mantul. Ya, tapi untuk pergerakan dari MSP yang harus diperhatikan yaitu kita lihat ya di indikator MACD-nya ya. Nah, terlihat sudah dead cross ya. Nah, ini harap dicermati ya, apalagi ditambah minggu depan ya, Senin atau Selasa malah bukannya rebound ya, malah dia kembali turun. Nah, ini adalah konfirmasi perubahan tren di Adaro ya. Ini bila kita tarik trennya, tren lainnya ini uptrend, memang masih uptrend ya. Nah, kita akan tunggu ya, akankah
MACD rebound atau malah turun. Nah, konfirmasi perubahan trennya yaitu ketika dia close di bawah 1705, pasti itu sangat berbahaya ya untuk tetap di hold ya. Nah, untuk sementara ini masih oke ya, apalagi ditambah besok bisa rebound ya dan ditutup di atas 1870, itu akan sangat bagus ya. Lebih bagus lagi dia masih rebound di atas 1870 dan lanjut membuat naik terus ya sampai membuat higher high kembali. Nah, untuk saat ini kita akan tunggu pergerakannya untuk minggu depan ya. Dan juga bila ketarik trennya ya, walaupun dia membentuk trennya masih oke, tapi mesti diwaspadai ya karena ini penguatannya higher high yang kali ini ya, yang di sini kurang tinggi naiknya. Jadi membentuk rising wedge. Nah, rising wedge ini cukup sangat berbahaya ya, apalagi dia jebol support ya atau keluar dari uptrend akan sangat bahaya. Untuk contohnya yang lain bisa dilihat dari ACES ya. ACES dan BRPT. Ini polanya juga hampir mirip ya, membentuk rising wedge. Dan juga di sini tambah ada dead cross ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual. Terima kasih.